Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menemani tidur kalian. Kisah kali ini saya datangkan dari website luar negeri ya, dari Reddit, sama seperti cerita kemarin yang sudah saya terjemahkan sedemikian rupa. Jadi pada kisah kali ini mungkin akan membuat otak kalian itu bekerja gitu ya. Maksudnya itu berpikir itu. Jadi bukan hanya horornya aja yang dapat. Jadi misteri-misterinya itu ada. Nanti coba kalian pecahkan sendirilah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kejadian ini sudah aneh dari awal. Seorang wanita bernama Carol menelpon 911 dan mengabarkan bahwa ada orang tak dikenal di dalam rumahnya. Kami melakukan investigasi dan mencarinya hingga ke sudut rumah, namun tidak membuahkan hasil. Biasanya, hal ini bisa dengan mudah dijelaskan. Pikiran seorang lansia yang tinggal sendiri perlahan akan memburuk. Demensia dan masalah mental lainnya dapat mempengaruhi hidupnya. Sungguh cukup menyedihkan. Namun, ternyata wanita ini baru berusia 24 tahun. Dengan kata lain, tidak mungkin jika dia hanya mengada-ada. Dia juga tampak sangat putus asa dengan situasi itu. Buat apa juga dia berakting seperti ini? Kami meninggalkan tempat dan menyuruhnya menghubungi kami lagi jika dia melihat sesuatu. Sayangnya, kami tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Kami agak terkejut ketika mendapat panggilan lagi dari Carol keesokan harinya. Kami berkendara ke sana dan menggeledah rumah itu lagi. Lagi-lagi, kami tidak menemukan apapun. Masalahnya adalah kali ini rumahnya tampak berbeda. Ada beberapa bagian yang hampir seolah-olah tidak tampak seperti tempat yang kami kunjungi kemarin. Beck, rekanku, mengatakan bahwa dia juga menyadarinya, tetapi tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Kami memutuskan untuk tidak mengatakan apapun tentang hal ini saat kami memberitahu Carol bahwa kami tidak mendapatkan apa-apa. Namun, dia menyuruh kami untuk tetap tinggal. Dia mengatakan kalau dia merekamnya. Carol mengeluarkan ponselnya dan menyuruh kami untuk menonton bukti rekamannya. Itu adalah rekaman video dirinya di dalam rumah. Dia berlarian sambil terengah-engah, dan kemudian kami melihatnya. Sosok yang besar, tampak memakai setelan hitam yang tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia melangkah ke arah kamera saat Carol berteriak, masuk ke ruangan dan mengunci pintu dari dalam. Ada suara gedoran dari arah pintu. Sebelum kami mendengar langkah kaki yang berjalan menjauh,
Kami tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap rekaman ini, tapi tetap kami proses. Kami berkesimpulan bahwa pria itu pasti pergi begitu Carol sampai di balik pintu. Namun, pintu depan terkunci saat kami datang, dan Carol memberitahu kami kalau dia belum meninggalkan ruangan. Apakah pria itu juga memiliki kunci rumahnya? Hal ini bisa sangat membantu, tetapi jika benar, hal ini juga dapat memperkeruh keadaan. Kami memutuskan untuk mengawasi rumahnya malam ini. Kami berpisah, parkir sekitar 1 blok di jalan dengan mobil tanpa tanda polisi. Kami berdua benar-benar siap siaga begitu kami melihat sesuatu yang samar-samar. Sekitar pukul 2 pagi, kami melihat seseorang berjalan menyeberang jalan menuju rumahnya. Namun, bukan pria itu. Itu adalah Carol sendiri. Aku dan Beck pasti memiliki ekspresi dan reaksi yang sama. Apa-apaan ini? Kami keluar dari mobil dan berjalan ke sana, mengetuk pintu rumah dengan keras. Namun tidak ada jawaban. Kami dapat melihat lampu berkedip-kedip sesekali, tetapi kami tidak yakin apa maksudnya. Apakah dia mencoba menyuruh kami untuk pergi? Lalu kami mendapat telepon dari operator beberapa saat kemudian. Mereka memberitahu kami bahwa Carol menghubungi 911 lagi. Dia mengatakan bahwa sekarang ada banyak orang di rumahnya. Mereka bertanya apakah kami membutuhkan bantuan. Kami mengiyakan. Tanpa ragu-ragu, kami membuka paksa pintu dan menerobos masuk. Lampu ruang tamu masih berkedip-kedip, tapi tidak ada yang menyentuh tombolnya. Kami memanggil Carol, tapi tidak ada yang respon. Faktanya, tempat itu sangat sepi. Aku bisa melihat rumah-rumah tetangga mulai menyalakan lampu mereka karena keributan. Kami bergegas menaiki tangga dan mulai menyapu setiap kamar. Tapi kami tidak menemukan apa-apa. Sekali lagi, kami mencari di tiap-tiap tempat, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Bahkan tidak ada Carol yang kami lihat dengan jelas masuk beberapa saat sebelumnya. Saat aku mondar-mandir dalam kebingungan, Beck berkata padaku, "Ada ruangan yang seharusnya nggak ada." "Hah? Maksudmu?" Aku menanggapinya. "Ya, aku menghitungnya," jawabnya. "Waktu terakhir kita datang, total ada 9 ruangan. Tapi kenapa sekarang ada 10 ruangan? Kamu nggak ngeh?" Aku mencoba berpikir keras. Secara tidak sadar aku tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tidak dapat menjelaskan dengan tepat. Tapi aku akhirnya menyadarinya. Ruang bawah tanah. Terakhir kali cuma ada 1 pintu di bawah sana. Beck mengangguk. "Ya, sekarang ada 2." Aku tidak bisa berpikir. Aku melihat sekeliling dan mencoba membuat kesimpulan. Tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa dibuat. Kami mendengar ketukan dari salah satu pintu kamar sekitar 10 menit kemudian. Kedengarannya gelisah. Kami melihat keluar jendela.
tapi tidak ada cahaya merah dan biru dari lampu polisi. Tentu kami ragu untuk membukanya. Aku memutuskan untuk mendekati pintu, tapi Beck menarikku kembali. Dia menatapku dan menggelengkan kepalanya sambil berbisik, "Kamu ingat, tadi kita membiarkan pintunya terbuka, kan?" Ya, dia benar. Kami tadi membiarkan pintunya terbuka. Suara radio berderak, panggilan kembali dari operator. Mereka memberitahu kami untuk segera meninggalkan rumah. Katanya, Carol menelpon lagi dengan nada datar menyeramkan dan berkata kalau kami akan mati. Tiada lagi suara ketukan, tapi kami bisa mendengar suara langkah kaki dari ruang bawah tanah. Ada seseorang di sini bersama kami. Kami memutuskan untuk menyudahi kasus ini. Kami harus segera pergi dari sini. Saat kami mulai menuruni tangga, kami mendengar suara dari dapur. Carol keluar, menghalangi jalan ke pintu depan. Dia terlihat aneh, dengan tatapan kosong dan mata yang menatap tepat ke arah kami. "Apa kalian menemukannya?" tanyanya datar, tanpa ekspresi emosi dalam suaranya. "Aku rasa dia mungkin ada di ruang bawah tanah. Mengapa kalian tidak pergi memeriksanya?" katanya lagi. Aku dan Beck terdiam, membisu. Dia terus menatap kami, sesekali menunjuk ke arah pintu ruang bawah tanah. Langkah kaki di bawah terdengar seperti sedang berkeliling. Kami mengabaikan permintaannya, melewatinya dan berlari keluar dari pintu depan. Bantuan masih belum datang. Jadi, kami memutuskan untuk segera masuk ke mobil saja. Namun, kami melihat seseorang di jalan mengintip melalui jendela sisi pengemudi kami. Dia bertubuh besar, tampak mengenakan setelan hitam menutupi seluruh tubuhnya. Dia berpaling dari jendela dan beralih ke arah kami. Sulit untuk dijelaskan, tetapi setelan itu nampaknya tidak memiliki lubang mata. Beck berbicara, "Tuan, mohon mundur dari mobil." Suaranya pecah di tengah kalimat. Dia ketakutan. Begitu Beck berhenti bicara, sosok itu mulai berlari ke arah kami dengan sangat cepat, terlalu cepat. Bahkan ketika kami baru mengeluarkan senjata, kami menyadari kalau dia sudah melewati kami dan masuk ke dalam rumah. Kami tidak mau membuang waktu lagi. Kami segera berlari ke dalam mobil, mengunci pintu dan menunggu sampai bantuan tiba. Setelah kejadian itu, kami ditanyai secara ekstensif ketika tim SWAT menggeledah rumah tersebut. Kalau di Indonesia itu Densus 88 ya. Oke, lanjut. Namun, bukan kepala polisi yang bertanya kepada kami, melainkan pria berjas
yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Dia menanyakan hal-hal seperti berapa banyak pintu yang ada di dalam rumah, sebenarnya seperti apa rupa dari Carol, dan apakah kami pernah melihat seorang pria dengan satu mata berkeliaran. Kami menjawab hampir semuanya dengan ragu. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada satu titik, kami melihat anggota SWAT membawa beberapa tandu keluar dan memasukkannya ke dalam truk mereka. Bukan dengan ambulan, tapi dengan truk mereka sendiri. Akhirnya pria yang menanyai kami menyuruh kami pulang dan melapor ke pos seperti biasa. Dia memberitahu kami untuk tidak khawatir tentang apa yang telah kami lihat di sini. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa mengatakan itu. Kami berkendara kembali ke pos dalam keheningan total. Saat kami parkir, Beck akhirnya menghela nafas. Si Jack memang gila. Aku menatapnya dengan bingung. Hah? Jack? Jack siapa? Dia membalas tatapan yang sama bingungnya padaku. Hah? Apanya yang siapa? Itu loh, si pemilik rumah itu. Hah? Kan pemiliknya kan wanita bernama Carol. Kamu lupa ya? Kami saling menatap tajam selama 1 menit. Tapi kami tidak mengatakan apa-apa lagi. Kami berdua keluar dari kendaraan tanpa berkata apapun dan menuju jalan pulang masing-masing. Kami berdua tahu bahwa ada sesuatu yang salah di antara kami. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya saat merebahkan kepalaku di bantal. Aku berhasil tertidur sekitar 3 jam kemudian dan terbangun gara-gara dering telepon. Setengah sadar aku mengangkatnya. Halo, kami membutuhkan bantuanmu. Seorang wanita menelpon 911. Katanya ada seseorang di rumahnya. Jantungku sedikit terguncang, dan aku rasa jantungku sempat berhenti ketika dia memberitahu alamatnya. Ini alamatnya Carol. Aku menutup telepon dan kembali berbaring di tempat tidur. Aku hanya ingin mimpi buruk ini berakhir. Oke, itulah cerita creepypasta ya, yang saya dapatkan dari websitenya Reddit. Jadi ini adalah kumpulan cerita-cerita misteri yang ada di luar negeri. Jadi kalau dilihat dari ceritanya agak membingungkan ya. Kalau dibilang ada hantunya nggak ada sih sebenarnya. Cuman kan ada misteri di balik ceritanya ini. Apakah si pelaku utama ini, maksudnya itu tokoh utama dalam cerita ini, memiliki gangguan mental atau gimana? Atau memang dulunya itu bekas seorang polisi, terus karena menangani kasus yang berat, trauma, jadi ke bawah sampai sekarang atau gimana, saya nggak tahu ya. Jadi sebenarnya Carol itu ada gitu ya, tetap ada, tapi ya bingung juga ya. Mungkin kalian yang tahu bisa
tulis komentar di kolom komentar saya. Baik, mungkin itu saja cerita dari luar negeri pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.